Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasarkan informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasarkan informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian ada juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta. Dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga semua menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76 ribu ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56 ribu iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18 ribu unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadgetan. Setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya, ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga, rumah saudara MT. Dan yang keempat, rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi. Selamat malam Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasarkan informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasarkan informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita, dan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana, dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah diri dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, ini berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam peroleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga rumah saudara MT. Dan yang keempat rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap, bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketipang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi ID yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana, dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat tanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah diri dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga semua menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Baris Krim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76 ribu ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Baris Krim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barang. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga, rumah saudara MT. Dan yang keempat, rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap, bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian ada juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketipang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Sister. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik. Lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta. Dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga semua menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timideksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Timideksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadgetan. Setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya, ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barang. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga rumah saudara MT, dan yang keempat rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi. Selamat malam Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasarkan informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasarkan informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana, dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah diri dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik di TV Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76 ribu ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56 ribu iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, ini berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barang. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari bahwa adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga rumah saudara MT. Dan yang keempat rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekrati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap, bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian dan juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi ID yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SAGB, 1 BPKB motor,
itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana, dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat tanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari bahwa adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga, rumah saudara MT. Dan yang keempat, rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Ketika akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta. Dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga semua menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76 ribu ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56 ribu iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadgetan. Setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barang. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari bahwa adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga, rumah saudara MT. Dan yang keempat, rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi. Selamat malam Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasarkan informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasarkan informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Ketika pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian dan juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi ID yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut bukan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah diri dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, ini berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam peroleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya. Ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga, rumah saudara MT. Dan yang keempat, rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sedati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap, bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Hingga pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian dan juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketipang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak penyidik, memang ada 4 lokasi ya. Dari 4 lokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor,
Itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta. Dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal barang dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami input juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah diri dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal.
Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik-praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik DTP Deksus Barreskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi ya yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadget. Dan setelah dilakukan serangan penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha yang memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya, ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri, yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di Gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga rumah saudara MT, dan yang keempat rumah saudari AY.
Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasar informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasar informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung, dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian dan juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari, dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut yang sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Sister. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh pihak penyidik memang ada patokasi ya. Dari patokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor, itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita, dengan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta, dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana, dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung, dan informasinya pemeriksaan terhadap sejumlah orang masih terus berlangsung hingga sore hari ini di Jakarta dan juga di yang ada di Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi kami pun juga terdapat 30 orang oknum dari Bea Cukai Juanda yang itu menjadi saksi untuk diperiksa oleh pihak penyidik, dan ada 20 orang swasta yang juga diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi ada sekitar 50 orang saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik dari pihak penyelenggara negara, khususnya dari pihak Bea Cukai Juanda dan juga dari pihak swasta. Dan informasinya jumlah saksi ini terus akan bertambah jadi dengan bergulirnya proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus ini. Dan kami juga sempat menanyakan apakah sudah ada pihak terperiksa atau pihak yang ditengarai kuat akan menjadi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab atas praktik lancung ini. Pihak penyidik
tadi belum bisa memaparkannya karena memang serangkaian pemeriksaan masih terus dilakukan, termasuk juga penggeledahan yang informasinya masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan di beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokus yang berkaitan atau berkenaan dengan dugaan praktik tindak pidana ini. Dan kami tadi juga sempat menanyakan karena ini ternyata penyelidikan ini juga berangkat dari adanya upaya tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Timid Deksus Bareskrim Mabes Polri yang pada April lalu menggeledah sebuah kantor gudang yang menjual atau yang bergerak pada bidang importasi barang berupa ponsel ilegal dari negara Cina untuk masuk ke Indonesia dengan cara-cara ilegal. Jadi memang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Deksus ini sudah melakukan penyelidikan pada April lalu untuk menjerat pada aspek perdagangannya untuk orang-orang yang melakukan upaya perdagangan secara ilegal, memasukkan barang secara ilegal. Dan saat ini yang dilakukan oleh pihak Kortas Polri ini adalah pada upaya ini pihak ada keterlibatan pada suap praktik suap yang melibatkan lolosnya barang ini diloloskan diduga ada pihak oknum tertentu dari penyelenggara negara yang bertindak untuk melancarkan praktik lancung ini yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Jadi memang ini adalah penggeledahan pengembangan kasus ya yang sudah dilakukan sejak pada bulan April kemarin. Dan kalau kita sedikit mengulas kasus yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri kemarin, memang pihak tim penyidik di Timid Deksus Bareskrim Polri ini sudah menggeledah 6 lokasi yang berkaitan dengan dugaan perkara importasi ponsel ilegal dari negara Cina. Ada 6 ruko yang digeledah, itu ada di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yakni sebuah kantor PT TSL yang ada di Kecamatan Gedangan digeledah, dan polisi berhasil menemukan sekitar 76.000 ponsel ya. Itu disita dan nilainya mencapai sekitar 235 miliar. Nah, itu terdiri dari 56.000 iPhone, 1.600 unit ponsel Android, kemudian 18.000 unit suku cadang ponsel, entah itu berupa baterai, pengisian daya, charger, ataupun kabel-kabel untuk gadgetan. Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, ternyata sudah ada 2 orang tersangka ya, berinisial DCP dan SJ. DCP ini berperan sebagai importir yang pihak pengusaha memasukkan barang itu ke dalam negeri. Kemudian ada pihak yang berinisial SJ, yang ini adalah pihak yang menjualkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah masuk secara ilegal ini kepada pihak-pihak swasta lainnya untuk diperdagangkan, macam memperoleh keuntungan selisih yang begitu banyak untuk keuntungan pribadinya. Dan kasus ini ya memang sudah diselidiki oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, dan untuk yang dilakukan oleh pihak Kortas Tipikor Polri ini adalah bagian lain ya, ini pada bagian dugaan suap terkait perizinan untuk importir barangnya. Jadi ada segmen lain yang memang digarap oleh pihak Kortas Tipikor Polri untuk menangani adanya dugaan kasus mengenai perizinan importir barang ilegal ini. Demikian reportase kami, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jalin Luhur Pambudi melaporkan terkait dengan penggeledahan kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Perkara ini berawal dari bahwa adanya kegiatan praktik importasi telepon seluler bekas dari luar negeri yang tentunya dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan dokumen importasi. Selain itu, penyidik juga telah menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum para pejabat atau penyelenggara negara. Ini diduga berlangsung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan penyidik Kortas Tipikor, bahwa tentunya telah ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon
seluler bekas dari luar negeri melalui pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai. Di samping itu juga adanya dugaan persekongkolan sehingga menyebabkan barang-barang tersebut masuk tidak melalui mekanisme. Salah satunya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentunya hari ini lokasi yang kita laksanakan terkait dengan penggeledahan tersebut ada 4 tempat. Yang pertama tentunya di kantor KPP BC tipe Madya Pabean Juanda. Di sini tempatnya. Kemudian yang kedua di gedung Kargo Juanda atau PT JAS. Kemudian yang ketiga rumah saudara MT. Dan yang keempat rumah saudari AY. Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 24 Juni siang. Penggeledahan ini terkait dengan kasus suap perizinan impor barang elektronik dengan nilai valuasi mencapai 235,8 miliar rupiah. Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah anggota kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di lokasi. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat malam, Luhur, bisa dilaporkan tadi seperti apa jalannya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda? Oke, baik, Siska. Jadi memang benar pihak penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri melakukan upaya penggeledahan di kantor Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Jalan Raya Bandara Juanda, Sekati Agung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ternyata berdasarkan informasi kami pun penggeledahan dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 8 hingga 9 dan berlangsung sampai tadi ketika penyidik benar-benar seluruh kendaraannya keluar, yakni sekitar pukul 17.00. Jadi berdasarkan informasi kami pun ternyata memang upaya penggeledahan ini tidak hanya berlangsung di kantor Bea Cukai Juanda saja, tapi juga berlangsung di 3 lokasi lainnya. Dan untuk pantauan kami di lokasi tadi untuk di kantor Bea Cukai Juanda memang terpantau ada belasan orang anggota kepolisian berseragam taktikal, semacam memakai yang membawa senjata, rompi anti peluru dan persenjataan lengkap, bersiaga dari depan pagar hingga pintu utama masuk gedung. Dan termasuk juga ada yang berjaga di area sisi belakang bangunan kantor Bea Cukai. Jadi mereka bersiaga sejak pagi hari ketika penyidik belum datang hingga 3 penyidik benar-benar tadi sudah melakukan upaya penggeledahan selesai. Akhirnya pergi masih sekitar pukul 17.00. Berdasarkan informasi kami pun penggeledahan ini juga berlangsung di 3 lokasi, jamnya juga sama, yakni sejak pagi hari hingga sore hari. Ternyata penyidik juga menggeledah gudang kargo yang ada di gudang kargo milik PT JHS yang ada di kawasan Bandara Juanda Sidoarjo, kemudian rumah saksi berinisial MT selaku pihak swasta yang ada di kawasan Jalan Raya Darmo Permai Kota Surabaya atau Surabaya Barat, kemudian dan juga rumah saksi berinisial AY yang merupakan statusnya adalah pegawai Bea Cukai Juanda yang ada di kawasan Kelurahan Ketitang, Kota Surabaya. Jadi penggeledahan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari dan ternyata penyidik melakukan semacam pembagian tim kerja untuk melakukan penggeledahan tersebut dan sudah berlangsung di pagi hingga sore hari. Dan informasi kami pun penyidikan yang rangkaiannya akan melakukan upaya penggeledahan juga masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, namun untuk lokasinya belum bisa dijelaskan oleh pihak penyidik. Jadi semacam itu, Siska. Baik, kemudian apa saja barang yang dibawa oleh petugas dalam penggeledahan tersebut? Oke, berdasarkan informasi yang berhasil kami pun dari 4 lokasi yang dilakukan penggeledahan oleh pihak penyidik Korps Direktur Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh pihak penyidik memang ada patokasi ya. Dari patokasi tersebut penyidik melakukan penggeledahan dan membawa beberapa barang bukti masing-masing, yakni untuk di kediaman MT, yakni pihak swasta atau salah satu ini ya dirut sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, yakni yang digeledah adalah 5 unit ponsel iPhone, kemudian DVR CCTV 1 unit, kemudian rekening koran atas nama dari MT itu sendiri, kemudian ada buku catatan pembagian uang, kemudian ada dokumen slip setoran dan juga uang tunai senilai 165 juta dan $14.000 Singapura. Kemudian untuk kediaman saksi AY yang merupakan pegawai dari kantor Bea Cukai Juanda tersebut, penyidik menemukan atau menyita sejumlah barang bukti, yakni perhiasan emas seberat 22 kg, kemudian 1 sertifikat tanah beserta bangunannya dan 1 surat AJB atau jual beli, kemudian 8 SHGB, 1 BPKB motor, itu ya dokumennya ya. Kemudian untuk yang di kantor Bea Cukai ada 3 kontainer kotak berwarna abu-abu yang berisi dokumen, ada 3 unit yang berhasil disita, dan 1 file hasil mirroring aplikasi CEISA. Dan untuk yang ada di PT JAS yang ada di kawasan Bandara Juanda, itu penyidik berhasil menyita dokumen yang jumlahnya berhasil ditampung dalam 4 kontainer atau kotak box berwarna abu-abu. Jadi semacam itu, Siska. Baik, lalu seperti apa penjelasan mengenai kasus dugaan suap perizinan ini dari awal dan juga hingga akhirnya digeledah oleh pihak Mabes Polri? Oke, berdasarkan informasi kami himpun tadi, bahasanya memang upaya penggeledahan ini merupakan salah satu bentuk upaya tindak lanjut dugaan penyelidikan kasus terkait praktik importasi barang elektronik berupa gadget jenis ponsel yang dilakukan diduga secara ilegal tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perundangan. Jadi ada pihak swasta yang berusaha untuk memasukkan barang-barang ini ya berupa gadget ponsel dari negara Cina, dan itu dimasukkan melalui prosedur impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturannya, dan diduga upaya ini diduga juga menurut penyidik ada keterlibatan dari pihak-pihak Bea Cukai yang diduga memuluskan praktik-praktik ini yang berorientasi pada untuk menguntungkan pihak tertentu. Artinya memang ada keterlibatan oknum dari Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang atau importasi yang memang seharusnya ada prosedur khusus, namun tidak dilakukan hal itu agar bisa segera meloloskan barang-barang yang memang ini adalah berkaitan dengan bisnis salah satu pihak swasta atau pihak perusahaan. Dan tadi kita juga konfirmasi bahasanya memang untuk sosok MT yang rumahnya digeledah adalah pihak swasta. Dan untuk yang AY, inisial AY adalah pihak salah satu oknum Bea Cukai Juanda yang kerja di sana. Dan itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Dan ternyata praktik importasi secara ilegal dari barang-barang tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2024 dan berlangsung juga awal tahun 2026. Dan tadi juga kami sempat menanyakan mengenai, karena ini ada keterlibatan pihak penyelenggara negara, dan juga kami menanyakan mengenai kalkulasi kerugian negara yang dialami oleh negara atas praktik-praktik lancung adanya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab ini. Pihak penyidik masih belum bisa memaparkannya karena memang